warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu para jemaah Majelis Taklim Musalabatul Ikhlas Kapal Kota yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang cukup cerah ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan acara wirid pengajian kita, dan dalam keadaan semuanya kami lihat sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau yo sehat-sehat sadanya Bu. Baik yang basana atau tak basana Bu ya, sadanya sehat kan ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari dunia sampai akhirat. Mari kita jadikan dan kita amalkan ibu dan bapak. Pada kesempatan yang baik ini, pengajian kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Haqqah. Saya lihat ibu semuanya membawa catatannya. Banyak yang bawa buku, silakan, ini bagus. Mungkin nanti kalau lupa Bu. Jadi mulai saja surat Al-Haqqah. Ayat nanti adalah ayat yang ke-19 itu awalnya. Dia nanti bisa, kalau nanti cukup waktu kita sampaikan nanti sampai ayat ke-37, atau kalau tidak nanti kita lihat nanti sampai di mana bisa. Ayat ini singkat-singkat ya. Jadi kita berbicara tentang ayat ini, persoalan ini saat berhisab dan peristiwa-peristiwa berikutnya. Jadi nanti ini adalah Allah menggambarkan kondisi pada hari kiamat, pada saat kita di hari yaumul hisab, hari penghitungan amal. Jadi akan ada disebut digambarkan ada dua nanti cara kita nanti diberikan kitab oleh Allah tentang semua catatan amal kita di dunia ini akan nanti ada pembukuannya. Nah, jadi kalau masuk aja ada pembukuannya ya. Jadi kalau nanti di akhir surat kita akan menerima catatan kita masing-masing. Di dalam kitab itu tidak akan ada yang luput sedikit pun. Yang baik, yang buruk, semuanya tercatat. Cuma nanti itu kalau itu adalah kita adalah kita nanti diberikan kitab itu di tangan kanan awak atau di tangan kiri. Itu diamalkan.
Beruntunglah orang yang diberikan kitab nanti di tangan kanannya. Ini tanda dia akan selamat. Tapi kalau diberikan kitab di tangan kirinya, ini nanti adalah orang yang tidak selamat. Inilah gambaran surah Al-Haqqah. Nanti baca ceritanya orang yang bagian kitab tangan kanan itu, baca orang yang bagian kitab dari tangan kiri itu. Itu masalah keimanan. Kajian kita adalah bagian kajian namanya kekuatan iman. Sebuah keyakinan yang akhirat bisa kalau iman kurang kuat itu, kita ragu. Iman itu kan iman percaya kepada hari kiamat. Turun iman awak yang kepada yang kalimu. Jadi itu yang kita bahas sekarang. Penguatan keimanan terhadap hari kiamat dan kejadian sesudah itu, karena sudah ada dalam Al-Quran. Apa guna dibaca itu? Ini untuk menstimulasi namanya, merangsang ibu-ibu boleh bisa betul-betul yakin nanti ada di akhirat atau hari kiamat, dan yakin akan ada nanti hari namanya hari hisab, termasuk akan ada besok hari kita menerima catatan amal awak dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Itulah cerita saya. Nah, yang pertama ayat 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang kitabnya, catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, fayaqulu umqra'u kitabiyah, maka dia berkata, ambillah dan bacalah kitabku ini. Nah, jadi ibu, wak kanak-kanak dulu masuk menemui rapor sudah sekolah, dia dapat juara 1. Lalu kawan-kawannya yang mencari yang mengencian, oi kawan-kawan, tengoklah Quran, tengoklah dia lah, bacalah. Ini masalahnya adalah fayaquluha umqra'u kitabiyah. Wahai saudara-saudaraku yang tahu ide kita ini ku, ambillah, tengoklah. Karena nyatakan sedek sana hatinya kan, lihatlah. Kemudian faqra'u kitabiyah, bacalah kitab aku ini. Bacalah kitab ini, wahai teman-teman, mungkin bahasa kininya, karena dia bangga, amun yang menengok rapornya ke orang lain, karena dia senang. Berarti dia tahu di dalamnya ada nilai-nilai terbaik. 199, 98 itu gambarnya buat. Sehingga awak tidak malu mencari orang lain, tidak malu mungkin mencari anak awak, bangga awak. Pulang dari sekolah lapor, mak di sana hati kok kurang-kurang anak mak, dapat juara 1, saling rancang-rancang, ambil lah mak, pada selesai deh. Demikianlah nanti orang yang menerima kitab tangannya, dia berkata, fayaqulu ha umqra'u, iko kitab awak, bacalah kitab ini. Berarti ini satu ciri kebanggaan. Senang. Nah, itu ayat yang ke-9. Lalu sama ayat 20, inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Apa katanya orang yang diberikan kitab dari tangan kanan ini? Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Berarti sudah ada dia motivasi awal ibu. Kalau dia betul-betul yakin kalau nanti di akhirat dia akan menerima catatan perhitungan amalnya. Jadi PD-nya ini, jadi jadi percaya dirinya. Karena dia tergolong orang-orang yang diberikan kitab tangan kanannya. Jadi ibu, jangan kita sampai nanti ragu-ragu juga wah, kalau bisa antayo kainda menerima catatan bisa kainda. Lupa mungkin malaikat wajib aktif mencatatnya. Jadi kita sebut keyakinan, apapun yang kita lakukan harus penuh keyakinan, semuanya nanti akan kita terima. Jadi orang ini
Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Jadi dia yakin bahwa suatu saat nanti akan menerima perhitungan terhadap dirinya. Jadi punya keyakinan. Ini Bu, lah yakin Bu. Apa? Ini 1/2 aja. Udah biasa 1/2. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada dosa apa Bu? Iya. Ya Bu. Jadi saya 20. Jadi dia orang yang menerima dengan kanan ini adalah karena dia yakin kalau nanti suatu saat dia akan menerima perhitungan terhadap dirinya. Allah akan dihitung. Jadi boleh yakin itu Bu? Allah akan dihitung besok? Jangan ragu ya. Nah, lalu ayat yang ke-22. Ayat 21. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Di kehidupan akhirat nanti ada nanti kehidupan akhirat diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi Allah yang kita butuhkan. Kita butuh Allah itu nanti ridho dengan kita di kehidupan akhirat. Sebagaimana juga kita berharap Allah ridho dengan kita selama di dunia yang sebentar ini. Kehidupan. Maka kita mencari bahas supaya Allah ridho itu. Dari pagi wak jago, payak karajo, pulang wak balik, di rumah, di kantor, di mana saja, kita berharap dan perlu menanya terus kepada diri Allah, apakah semua yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah atau tidak? Abu Kalimah baru jawa, kabar karajawa, baik yang zahir ibu yang nampak amal awak atau yang tersembunyi di hati awak. Itu kita harus mengevaluasi jangan-jangan Allah tidak ridho dengan kita. Dan sampai jam hari yang awak lalui kok, jangan-jangan separuh harinya Allah tidak ridho dengan kita. Berarti Allah ini butuh kita ridhonya. Baik dunia, apalagi akhirat. Akhirat nanti zaman yang dimana waktu yang selama-lamanya. Dunia ini sementara, sekejap. Kalau dihitung akhirat, perbandingan sudah pernah kita dengar, 1 hari kehidupan di akhirat sama dengan 1000 tahun. Bagilah tuh. Sehingga kesimpulannya nanti akan dapet lah dalam 1 jam akhirat 40 tahun di dunia. Kalau mau meninggal 60 tahun di dunia, dalam itu akhirat hanya 1,5 jam saja. Allah, Masya Allah. Berarti 60 tahun di dunia itu orang rata-rata awak. Di akhirat hanya 1,5 jam. Ya nanti kita kekal abadi ya Pak. Apa nanti di surga neraka? Apakah Allah ridho nanti di akhirat nanti di zaman yang lama itu nanti? Orang yang akan cari. Maka orang yang menerima kitab tangan kanan itu dipastikan oleh Allah fahuwa fihi syatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Niwatnya niwat Allah. Kemudian bersama ayat yang ke-22. Kalau Allah lah ridho fi jannatin aliyah. Kalau ayat tersebut. Maka dia nanti berada di dalam surga yang tinggi, di jannatin aliyah. Ini tingginya misalnya kemuliaan, lama kemuliaan. Di surga tempatnya. Itulah kita anak. Ketika orang katanya dari kecil pernah ditanya mulai sekolah, nah besok dia kira niu sarugo atau narako nak, wak jawab pasti surga. Kini boleh tanya bu ya, niu sarugo narako bu. Nggak ada satu pun masih yang mau neraka. Walaupun tidak tahu ada tambahan dalam untuk neraka itu besok kan, yang kita tahu dengan keimanan Allah nggak tambahkan di situ. Maka itu orang yang kita tanamkan itu nanti akan mendapatkan surga yang tinggi. Nah, di gambaran seluruh disambung ayat
Jadi pertanyaan bagaimana? Ayat 23 kutufuha daniyah. Jadi digambarkan bak kondisi sarugo, divisualkan. Apa katanya? Di surga itu buah-buahannya dekat. Nah, dake. Kalau di dunia aku awak takana lewat nak membeli semangko ibu, tak paso buka onda dulu start atau pergi ke pasar beli dulu. Jangan nak boleh pakai semangko. Anak apa yang berikut ini? Mungkin kaki fried chicken, gitu kan? Bajaran dulu. Mau gula yang awak suka kuliner terbaik, kita usaha dulu. Tapi di surga bahasanya kutuhuha daniyah. Di surga itu buah-buahnya dekat. Dake mudah dijangkau. Alun takkan aja barulah ada sekali. Ini namanya. Terniat baru di hati kita sudah datang. Nah, ini ada sebuah gambaran ibu. Nah, ini digambarkan juga para ulama ataupun ahli-ahli ilmiah, maksudnya ahli filsafat. Ini digambarkan. Contohnya kita melihat sekarang sedang baca cerita mungkin dalam surga itu, lalu di atas itu seekor burung. Tambayang deh, onde baralah kalamaknya belum kan. Nah, tambayang barulah timbullah sesuatu. Ini gambarannya. Berarti yang kita inginkan itu belum banyak kita baru, ternyata kita mau makanan suatu makanan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Inilah hebat di dunia lihat kayak dulu dan dapat. Dan kena jauh dawa jalan terbaik kita berusaha dulu. Ikut dekat. Dekat itu mana dekat? Bisa dekat di hadapan kita, dekat pula diambil. Dalam makna dekat itu belum terniat di hati, sudah datang dia. Itu semualah kasih Allah. Mau ya bu? Mau. Nggak mau dah. Kok diam saja? Mau dengan diserahkan. Ya mungkin terlampau kaji terlampau dalam juga. Salah satu mereka dapat lah kalau bisa mereka kerja. Mbak terima hebat. Bisa nggak berpikir cara oleh mak? Nah inilah ibu. Kalau kini mbak nampak ingin apa buat kelapa muda, nah ini dia baru mbak lah cara mandi. Bisa juga. Terniat baru naik ekonomi muda lah ibu. Nah ini makna penasihat lebih luas kita. Karena bahasa adalah kutufuha daniyah kok buah-buahannya dekat. Jadi dekat ya. Nah. Lalu ayat 24 kulu washrabu hani'an. Kepada mereka dikatakan makanlah, minumlah dengan nikmat, senikmat-nikmatnya. Artinya adalah dibebaskan kita oleh Allah, silahkan nikmati semua makanan minuman surga itu yang dekat tadi. Ini Allah berikan untuk kita kemuliaan penduduk surga. Kulu washrabu hani'an, makanlah, minumlah dengan nikmat. Nikmat apa? Beda nikmat dunia yang tidak kasih ya. Nikmat makanan di dunia itu tidak terbatas maksudnya. Kalau di dunia kok sambil aku kini makanan yang paling lama di awak lo itu paling sangat nyampe awak. Salita-lita nyawa mungkin ibu suka nanti pangsit. Lah, pangsit jaga satu piring. Sendok pertama betul-betul nikmat. Sendok kedua lah kurang nikmatnya. Sendok ketiga sampai bisa piring lah kurang nikmatnya. Ditambah sepiring masih nikmat ya ibu. Tambah sepiring lain. Jangan nikmat muntah. Itulah dunia. Tapi di akhirat kenikmatannya tiada batas. Makalah minumlah. Bahasa itu hani'an, senikmat-nikmatnya, sepuas-puasnya, sesenang-senangnya. Saktuju di awak. Anak kata di awak. Inilah bahasa ayat menyatakan. Makalah, minumlah dengan nikmat bima aslam. Itu kuncinya bu. Nah, ada lagi kunci rahasianya dari Allah. Semua fasilitas surga itu, kenikmatan yang kita dapatkan itu
bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu semua karena amal yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Karena amal yang kamu lakukan selama di dunia. Karena tadi itu nanti amal kita dunia ini untuk nanti akhir. Tapi Ibu, pemahaman ulama tafsir sebenarnya dipahami Bu, bukanlah amal kita yang menyebabkan maksudnya masuk surga, sebab tidak akan cukup amal doh untuk mendapatkan surga, tetapi ridho Allah. Nah, walaupun amal kita itu Allah meridhoi kita, akan diberikan surga. Karena amal kita ini sangat sedikit. Mungkin diberikan kenikmatan buah lalu terkenal dapat, padahal amal apa baru. Kok semayang mungkin biasa-biasa lah, namun wajib saja kan, sama sunat-sunatnya. Nanti yang lain-lain lah Bu. Artinya dengan segala kesimpulan itu tidak akan cukup amal kita membayar surga. Tetapi karena Allah ridho dengan kita tadi, Allah berikan surga untuk kita. Maka dari itu, apa kewajiban kita dengan ayat ini? Maka mari Ibu, selama di dunia ini kita beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu cerita orang kitab kanan, ini imbangi dengan kitab kiri, ya. Nah, waktu masih ada namanya. Kemudian sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimal. Adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, lakukan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka orang ini berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ini kok dapat jangan berarti malu dia. Kalau tadi bangga dia, cerita dia, bacalah kitab ini, carilah, bukalah, bacalah kan. Tapi orang yang kitab kiri ini, dia berpikiran alangkah sekiranya kitab ini tidak aku terima, dia menyesal. Tapi tidak bisa. Yang dalam kitab dikatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Maka alangkah baiknya kalau sekiranya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Lalu apa kata yang lain? Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kok dapat tidak jaga kitabnya, sehingga tidak tahunya hitungan amalnya. Berarti dia tahu sadar bahwasanya semua di dunia kau kelayannya tidak baik, semuanya banyak dosanya. Sehingga kalau diberikan kitab ketahuan dosanya. Kau dapat jangan dapat kitab, boleh tidak tahu apa isinya, amalnya tidak terbongkar, dosanya tidak diketahui. Inilah maunya orang yang diberikan kitab tangan kirinya, tapi tidak bisa. Lalu disambung ayat ke-27, ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ini adalah meskipun menandakan batas, kalaulah mati awak semuanya selesai. Tidak bisa beramal kita. Kita beramal sebelum kematian datang. Kita mengharap ridhonya Allah. Berkehendak apakah nanti kita mau kitab tangan kanan atau kita diberikan kitab tangan kiri, sebelum kita meninggal kita bisa usaha. Ini maksudnya. Allah pastikan sesungguhnya kematian itu telah menghabiskan segala urusan terhadap amal. Pertanyaannya Ibu, kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah sehari lagi? Apakah 1 jam lagi? Apakah seminggu lagi? Apakah nanti malam? Atau besok pagi? Kita tidak tahu. Karena itu kita perlu terus merenung
mendekatkan diri kepada Allah terhadap semua amal-amal kita. Apakah andai kata setelah mungkin pengajian ini Allah utus malaikat Israel menjemput nyawa kita, apakah kita akan mendapatkan ridho Allah atau tidak? Ini perlu kita pikirkan. Maka sebenarnya kalau sadar dengan ini Bu, kita banyak menangis terhadap dosa-dosa. Takut ya Allah. Karena kematian itu tidak bisa dialami. Tidak ada kekuatan apapun. Dan peristiwa kematian hari ini ya itulah banyak pelajaran dari itu. Tidak dipilihnya malaikat Israel itu datang toh. Apakah sedang dalam kandungan, sedang melahirkan, umur 1 tahun, atau sedang muda belia enak berjalan, sedang sekolah, sedang kuliah, sedang baru dapat jabatan, sedang baru menikah dan sebagainya. Tidak dipilih. Karena itulah kita perlu terus mempersiapkan diri. Mari mumpung mungkin masih ada sisa umur kita ini, kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti Ibu penyesalan di akhir itu kita dapat. Allah mengatakan kematian sudah mengakhiri semua urusan manusia itu. Lalu orang yang tadi menyesalnya, ini ada penyesalan, ada 2 penyesalan terbesar. Nah, orang yang lagi kitab tangan kanan tadi, kiri tadi menyesal. Sesalan pertama apa katanya? Ma'auna anni malia, hartaku. Harta ternyata. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Berarti harta ini penyesalan pertama orang-orang yang menerima kitab dari tangan kiri. Dan kita apaan? Kadang-kala terlanjur kita gara-gara persoalan harta kita berbuat dosa kepada Allah. Maka mari kita mencoba itu. Dengan pengajian ini Allah sampaikan pesan ini. Mari kita bijaksana menilai harta kita. Terutama kita berupaya bagaimana mungkin mengevaluasi terhadap semua harta yang kita dapatkan itu, apakah dalam jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Kemudian apa lagi? Terhadap harta yang dititipkan Allah kepada kita itu, apakah semuanya kita gunakan, kita amalkan, kita manfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi timbangannya. Jadi pada makanya orang yang jadi penyesal Tuhan itu. Maka kalau kita pahami betul ayat ini Ibu, maka sebenarnya orang yang menganggap harta itu dia pahami sebagai ujian, dia akan manfaatkan dengan jalan yang benar. Akan takut dia mengambil harta di jalan tidak benar, akan takut dia pada Allah menggunakan hartanya di jalan tidak benar. Itu pertanyaan juga dalam bahasa hadis, ketika seorang sudah meninggal, lakulang sadanya mungkin sekitar 7 langkah, seorang ini nanti akan ditanya masalah 4 perkara. Satu di antaranya akan ditanya, hartamu dari mana kamu dapat? Kemudian kemana kamu nafkahkan? Ini yang ini. Jadi jangan kita berlebihan dalam mencari harta ini. Apalagi kita berkelahi, apalagi kita memutus silaturahim karena harta. Nanti menyesal di akhirat. Ibu kan sedang banyak harta besar ini. Alhamdulillah kaya bahasa ini. Ada rumah, ada auto, ada aneh perak, ada sawah ladang. Tapi Ibu, yang perlu kita sadari terhadap semua harta itu nanti, apakah Allah ridho? Jadi ini penyesalan pertama. Ma'arna anni maliyah, hartaku memang tidak ada gunanya, tidak bisa membantu dia terhadap catatan kita. Penyesalan kedua, halaka anni sultani,
kekuasaanku telah hilang dariku. Berarti yang kata apa? Kekuasaan. Apa kekuasaan? Jabatan, pangkat jabatan. Nah, pangkat jabatan pegawai, pangkat jabatan TNI Polri, pangkat jabatan di masyarakat, semua pangkat jabatan, semua kekuasaan itu ternyata menjadi penyesalan. Jadi mengapa pangkat jabatan? Kadang-kadang untuk mendapatkan jabatan sikut kiri, sikut kanan, putus silaturahim, tidak tegur sapa dan sebagainya. Ini kita lihat di dunia. Ini dunia. Karena itulah, mari kita melunakkan hati terhadap harta, terhadap kekuasaan, ternyata bisa menjadi penyesalan bagi kita nanti, bagi orang-orang yang menerima catatan di kanan kiri. Kita lanjutkan yuk. Setelah itu, karena dia sudah menyesal, lalu Allah bertindak lagi dia. Khuzuhu fa'ulluhu. Kau siksanya. Bahasanya sangat apa itu? Jadi apa makna khuzu itu? Lalu Allah berfirman, tangkaplah dia. Lalu belenggulah dia tangan kanannya ke lehernya. Ini betul-betul penyiksaan. Jadi cara penyiksaan itu ternyata ada dalam Quran. Ini penyiksaan orang yang tidak diridhai Allah, orang nanti yang tempatnya neraka. Apa sama? Khuzuhu, tangkap. Densus itu nak polisi itu sama nangkap dua ternyata bahasa Allah tangkap. Khuzuhu ambil, tangkaplah dia. Semua orang yang diberikan catatan tentang kita tadi, tangkap dia. Tentu perintahnya pada malaikat Allah, tentaranya Allah. Saat sudah ditangkap, fa'ulluhu, kemudian belenggu tangannya ke lehernya. Kabek tangan kalian. Ini kayak ini bukan? Ini bahasa apa belenggu? Latar tangannya kalian. Ini jelas. Saat sudah itu apa lain? Summal jahima sallu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ditangkap, dibelenggu tangan kalian, dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ini cerita visualnya, deskripsinya sangat lengkap ini. Menyala-nyala. Nah, ragu ada mana menyala-nyala. Kalau rumah terbakar menyala itu ketek baru. Tapi menyalanya api neraka. Bahasanya tegas sekali. Makanya ragu kan? Summa jahim memasukkan ke neraka selalu yang apinya menyala-nyala. Lah masuk ke neraka juga tidak lagi ditambah masa ayat summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu. Lah masuk ke neraka itu, kemudian beliklah dia dengan berantai. Kadeknya kulit yang berada di rantai yang panjangnya 70 hasta. Disabu yang sekali hastanya. Ada beberapa matematik pada meter berapa? 35 meter. Kabeh di rantai belenggu badannya itu dalamnya rantai ini. Ama boleh kabeh di rantai gini? Nah, mau kita. Ini gambar lah masuk surga, lah dibakar di kabeh di rantai yang panjangnya 35 meter. Lebih kurang. Bisa dibayangkan tuh? Bisa digambarkan, dipahami? Ini bahasa ayat. Kemudian juga disebutkan di sini, ini memang kita percepat sedikit. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Semuanya itu sebenarnya adalah, Ibu dikatakan di sini, dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah yang Maha Besar tidak ada iman. Sehingga dia banyak dosanya. Mungkin ada iman tapi tidak kuat imannya. Tidak beriman dia kepada Allah. Maka orang tidak beriman berarti tidak masuk Islam, berarti di luar orang yang tidak mengimani Allah, berarti nanti dipastikan neraka kepada. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Nah, ini juga ada satu disebutkan di sini. Dan dia juga tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Jadi disinggung di situ. Tidak ada dia menyuruh memberi makan, berarti tidak ada kepedulian kepada orang miskin. Kamakannya, faida, keserahnya.
nggak tersentuh mendorong memberikan derma kepada orang yang tidak mampu. Falaisa lahul yauma hauna hamim. Kemudian dikatakan Allah, maka pada hari ini di tempat ini tidak ada seorang pun baginya teman, tidak ada kawan. Kawan akrab di dunia tidak ada lagi. Kawan pacar itu tidak ada. There is no friend, tidak ada lagi kawan di dalam kota. Kemudian wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan di dalamnya kecuali ghislin. Istilah darah dan nanah. Ini terdapat. Kemudian ditutup ya bagi kita ini, la ya'kulu illal khadi'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada sore hari ini, dua gambaran di akhirat nanti, orang yang diberikan catatan dari tangan kanannya atau dari tangan kirinya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi amal bagi kita selagi Allah masih menitipkan sisa umur kepada kita. Mari kita beramal sebaik-baiknya selama dunia ini. Yang terpenting, mari kita mencari ridha Allah. Apapun aktivitas kita, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, kalau mungkin pertanyaan kita, ya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Kami selaku manusia merasakan sudah 56. Jadi rasanya memang berapapun kita beribadah, rasanya memang sangat kecil sekali, sedikit sekali rasanya. Nah, kalau kita kan beliau mendengar Ustaz bahwa paman kita berbuat dosa kepada seseorang, dengan bermaafan kita sudah gugur dosa itu. Nah, kalau kita sering bermaafan Pak Ustaz, sering kita melakukan amal ibadah, nah, kan dosa kita itu kan kira-kira kan berkurang. Nah, apakah itu nanti juga akan apa nih? Akan bisa lagi begitu Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jadi Ibu, ini sebuah harapan besar kita. Ketika Bapak Doso, katakan tetangga, kami sana, kita sudah bermaafan, ini sudah diajarkan, itu secara syariat. Secara kajian syariat fikihnya, maka orang-orang yang saling bermaafan, insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah itu. Cuma itu pertanyaannya, ini sebuah harapan dan keinginan kita. Tapi apakah betul Allah maafkan? Kita tidak tahu itu rasanya. Jadi kita punya harapan motivasi saja. Nah, itu kita lakukan karena syariat menganjurkan dan mengajarkan kepada kita, dan Rasulullah memang doa. Maka mari terhadap kesalahan kepada orang lain kita saling bermaafan. Fa'fu wasfahu, maafkanlah dan meminta maaf. Mantap. Jadi kita mudah-mudahan hanya berharap dengan harapan yang besar, karena Allah juga dengan sifatnya Maha Pemaaf, telah memaafkan semua dosa-dosa hambanya. Bahkan Allah katakan, betapapun besarnya dosa kita ini, pintu taubat maaf Allah jauh lebih besar. Dengan itulah kita termotivasi untuk beramal. Jadi kita dalam masa pasti mungkin tidak bisa kita mungkin berharap, mudah-mudahan nanti kalaulah dimaafkan dosa kita itu, tidak lagi nanti kita lihat biasa. Ataupun nanti dulu dengan adanya dosa kita itu dilihatkan yang dosa kita, nanti pahala maunya diingatkan juga, nanti ketimbang nanti bisa. Jadi semuanya adalah kepastian rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam yang Maha tahu. Yang jelas Allah ajarkan kalau rasanya ada salah dan tetangga kita wajib bermaafan, ya. Nah, itu mungkin kajian yang secara syar'i. Baik ya. Satu lagi Pak. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita bisa selamat dari azab neraka apa itu Ustaz, yang bisa kita dari tangan kanan kan dengan keridhaan Allah kan. Nah, keridhaan Allah itu secara apa kan dapat kita dapat dari keridhaan orang tua. Nah, sampai itu Ustaz, amalan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah itu Ustaz? Ridallah fi ridal walidain, ya Allah. Jadi bagus sebenarnya. Jadi ada semacam keinginan motivasi kita mencari ilmu lagi. Nah,
Yang terpenting tadi Ibu, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua itu dalam satu kajian dalil hadis. Artinya adalah bisa mengatakan bagaimanapun Ibu, keridhaan orang tua ini harus kita dapatkan terus. Itu pasti Bu. Kalau orang tua tidak ridho kawan Allah itu sebenarnya sudah pasti Allah itu juga murka nanti. Ridho Allah ridho Allah. Kalau Allah ridho, kalau orang tua kita ridho dan kita itu mendatangkan keridhaan Allah. Kalau orang tua kita murka dan kita berarti juga mendatangkan murkanya Allah. Kemudian apa lagi yang menyebabkan? Yang menyebabkan keridhaan Allah itu semua amal-amal yang Allah sukai. Semua yang diperintahkan Allah kita laksanakan dengan maksimal. Semua yang dilarang oleh Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Nggak ada risiko tawar menawar. Artinya dalam yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita kerjakan. Berarti solusi karena ada Allah, yang lain kita buat tidak ada Allah. Artinya mari kita maksimalkan, kita buat yang sebaik-baiknya, semampu kita, sekuat-kuatnya, sesungguh-sungguhnya. Semua yang Allah perintahkan wa karajuan, yang dilarang wa jauhi. Cuma ini sebagian mungkin perintah Allah itu lamanya awak tahu, tapi kadang talonsong, ya lalai kita. Jadi ketika kita lalai, maka pada saat itulah Allah tidak ridho. Jadi kita berusaha ini, kita berusaha terus maksimal, karena kita kemampuan kita mungkin terbatas, mungkin ilmunya. Tambah lagi musuh terberat kita adalah iblis laknatullah yang selalu membisikkan kejahatan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Karena menuju apa? Ada potensi baik, ada potensi buruk. Allah manggil, itulah benar pengendali akal di sini. Setelah kita melatih diri, mudah-mudahan amal-amal itu kita laksanakan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau tahu dosa jangan sakit-sakit kaki itu kan. Cukup, Ibu, sudah setengah 6. Oh masih ada. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Di 25 Ustaz. Boleh. Apakah ada waris bagi istri kedua yang ditinggalkan suaminya? Iya. Meninggal. Oke. Terus waris dulu ya. Nah, dalam kajian waris, kalau memang istri itu biasa secara agamanya itu kajian kita di agama kan, istri itu punya hak, ya sama-sama punya hak. 1, 2, dia punya hak waris dari suami. Ada haknya nanti saya bagiannya. Nah, kalau nanti caranya mungkin yang sederhana, ketika nanti suami meninggal, ada istri satu yang pertama dulu musyawarah. Istri itu musyawarah terhadap waris. Berarti istri yang kedua. Istri pertama meninggal, terus suami meninggal, jadi istri kedua itu yang masih hidup. kan ada lagi yang tempat berbagi itu. Berarti dapatkan dia. Anak istri kedua. Anak istri pertama, istri kedua dapat dia. Cuma nanti persoalan itu nanti kalau bisa musyawarah dengan baik selesai. Tapi kalau tidak nanti silakan ke pengadilan agama penyelesaian pembagian berapa bagi masing-masing. Ada di dalam ini. Sebab anak ini anak istri orang tua, namanya kalau bahasa hukum warisnya furudul muqaddarah, itu bagian yang tidak terhalang. Dia mendapat bagian yang tetap. Kecuali nanti sebab-sebab tertentu yang di luar nanti aturan syariat itu. Mungkin anak ini dia ingin dapat waris membunuh ayahnya. Dengan perilaku membunuh ini kalau terbukti di pengadilan agama, dia terhijab tidak mendapatkan warisan. Itu namanya mani. Bahasanya adalah yang menjadikan dia terhalang tidak mendapatkan. Tapi anak, baik anak dari istri pertama, kedua, dia mempunyai hak mendapatkan waris. Musyawarahkan dulu. Musyawarahkan dulu. Kalau tidak ada jalan, boleh nanti dia menuntut haknya ke pengadilan. Itu jalan pemerintah kita. Nanti pengadilan agama nanti yang akan menyelesaikan. Tapi sebaiknya selesaikan dengan baik-baik antara keluarga. Mungkin itu. Cukup Ibu ya. Ada lagi? Ya, baik cukup. Terima kasih Ibu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan.
Walaupun mungkin ada yang kurang puas terhadap jawaban yang kurang apa, nanti dalam namanya kita tetap sama-sama belajar dan tidak kita cukupkan dengan ini saja. Mudah-mudahan kajian kita sore ini bermanfaat dalam ridho Allah, menjadi tambah ilmu pengetahuan bagi ibu dan juga menjadi amal bagi kami nanti sebagai modal kita untuk menambah masuk surga mendapatkan catatan dari kanan-kanan tadi. Amin ya. Kita akhiri doa bersama ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.